Bahkan bisa dibagi sama orang 3 nih misalnya. Oke, balik lagi ke channel Seperempat Jalan ya teman-teman. Seperempat Jalan ketika angka memaksamu dewasa. Kali ini tema kita adalah rokok versus vape. Ya, dan di sini ada Mas Reza ya sebagai talent di sini untuk kita ngulik terkait Mas Rawi ya. Rokok versus vape. Itu. Jadi kebanyakan kan sekarang ini ya Mas Reza, ada vape, beberapa udah pindah ya kan, pindah ke vape, dari perokok pindah ke vape, ya kan. Tapi ada yang mungkin dia ingin nyoba apa namanya, kayak dia pingin-pinginan lah intinya, iya, pingin-pinginan ke vape gitu. Nah dari Mas Reza sendiri dari awal kayaknya ya kan ke vape ini dari mulai pertama kayaknya. Kalau saya dulu awalnya waktu itu masih di pekerjaan lama, saya perokok berat. Sehari itu bisa 2 atau 3 bungkus. 2 atau 3 bungkus per hari. Sahabat Seperempat Jalan. Jadi 2 sampai 3 bungkus per hari. Per hari. Per hari. Bisa dikalikan minimal. Bisa dikalikan. Kan, kalau misalkan satu bungkusnya 20.000 ya. 25.000. 25.000. 3 udah 75. 75 kali 30. Kali 30 kali 10 aja 750, bener nggak ya kan? 1,5 juta lebih ya kan? Lebih 2,1 hampir 2.100.000 iya, per bulan. Per bulan. Itu per bulan. Seperti rokok tok loh itu padahal. Cuma rokok. Belum makan, belum akomodasi, belum apa lain sebagainya ya kan. Oke, kita nyantai aja sih sebenarnya. Di vape sendiri kan awal di vape ini ya gabung di vape awal-awal dari mulai yang apa ya, itu awal itu yang 2016 dulu ya kayaknya. Iya. Awal itu 2016 waktu itu masih Ayo, namanya Ayo gitu. Ayo mode vokase dengan fitur-fitur yang terbatas. Gitu. Masih ribet itu ya kayaknya. Iya, waktu terhabis itu berkembang keluar mod dan RDA. Dan itu masa-masa orang yang masih mau ribet untuk men-setting vape-nya. Vape-nya, bener. Men-setting vape-nya. Ada kapasnya masuk ya. Iya, ada gitu. koilnya. Kalau sekarang itu gimana sih? Sejauh apa sih perkembangannya Mas? Kalau perkembangan vape sekarang itu sudah jauh dari yang dulu. Dari sekarang itu ada ya? bermacam-macam. Yang ribet masih ada, yang suka masih ada, yang simple juga sudah ada. Jadi memudahkan orang-orang yang mau start vaping. Iya, yang nggak mau ribet gitu. Memudahkan orang yang mau start vaping. Begitu sih perkembangannya. Untuk legalitas itu yang paling penting. Jadi sekarang liquid itu bercukai, jadi sudah legal, sah, bukan sesuatu hal yang dianggap kriminal lagi. Oke, benar. Kalau contoh nikotin sendiri kan ada dari mulai 3 sampai mentok berapa sih sebenarnya? Kalau di vape. Jadi nikotin itu ada 2 macam. Nikotin free base sama salt nikotin. Salt nikotin. Iya, lagi perlu dijelaskan satu-satu nih kayak kita juga. Ya singkat aja. Kalau singkat aja. Nikotin free base itu ada yang sintetis, ada yang organik. Gitu. Yang sintetis ya nikotin seperti kita biasanya. Kalau yang organik itu bionikotin namanya. Itu baru dikembangkan tahun lalu dan Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri. Oke, karena bionikotin. Jadi sahabat Seperempat Jalan kan di sini banyak yang tanya juga kan. Mungkin vape itu dari mulai 3 paling minim ya, minim iya, 3 nikotin sampai 3 sampai 24. 24. Mantap. Tapi katanya ada yang 30 gitu Mas. Itu salt nikotin kelasnya. Salt nikotin itu nikotin yang sudah diolah sehingga lebih cepat diserap tubuh. Seperti itu. Secara umum itu mentok sampai dengan berapa sih Mas? 50 mg. 50 mg dan penggunaannya berbeda Mas. Penggunaannya berbeda. Tergantung plasmennya sendiri. Tergantung cara nyedotnya. Gitu. Cara kita hisap. Cara hisap. Cara hisap. Kalau nikotin free base itu cara hisapnya seperti biasa, direct tulang. Tapi kalau salt nikotin itu cara free base-nya pakai device-nya pot seperti ini yang lebih mudah. Cara
cara menghisapnya seperti merokok, seperti merokok. Seperti itu. Terus untuk nikotin sendiri itu katanya ini ya, sempat juga atau biasanya juga digunakan untuk pengobatan. Emang bener nggak sih gitu? Nikotin. Kalau vape itu yang untuk pengobatannya itu vegetable glycerinnya, Mas. Vegetable glycerin. Iya, kan komposisi liquid ada PG, propylene glycol, VG, vegetable glycerin, sama nikotin, sama perasa. Oke. Yang untuk pengobatan itu yang vegetable glycerin. Itu biasanya untuk pengobatan orang sakit TBC. Pernah tahu orang sakit TBC terus diuap, itu pakai vegetable glycerin itu. Oh, gitu. Pada saat itu daripada uap, mending pakai itu tadi kayak gitu mungkin. Ya sebenarnya buat menguapnya itu buat tadi. uapnya itu tadi berarti ya. Buat masukin obatnya itu kan, itu diuapkan pakai. Diuapkan lewat diuapkan vegetable glycerinnya itu Iya, tadi. gitu. Buat ngikat obatnya. Iya. Kalau secara garis besar nih kita langsung ke pokok permasalahannya kayaknya Mas Rawi. Dampak positif sama negatif antara vape sama rokok, antara rokok sama vape. Ya kan biasanya buat teman-teman yang cuma nyoba-nyoba ya kan, kadang aku pengen terlihat keren aja ya kan, langsung nge-vape ya kan, cuma gitu. buat kayak ada yang memang untuk mengganti kebutuhan Rokok nikotin, tadi. suplai nikotinnya dia gitu tadi. Rata-rata user vape, orang vaping itu ada dua macamnya, lifestyle atau kebutuhan. Nah, lifestyle. Oke. Lifestyle. Kalau lifestyle seperti yang ada bilang tadi, kayak-kayaan aja. Kayak aja. Kayak aja. Jadi penting nge-vape aja kayak gitu ya kan. Penting nge-vape aja kayak gitu. Kayak aja. Boleh. Yang kedua itu untuk kebutuhan. Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Ya karena vape itu alternatif buat orang-orang yang ingin tetap mendapatkan asupan nikotin, tapi ingin mengurangi zat-zat berbahaya yang ikut masuk ke tubuh. Oke. Benar. Seperti Kayak gitu. itu. Jadi vape itu solusinya. Jadi pengganti itu semua gitu. Penggantinya. Biar lebih simpel dan juga nggak begitu Lebih aman. Lebih aman. Ngirit budget juga kan Ngirit tadi budget. dari awal tadi Benar. ditekankan juga. Ngirit budget juga. Itu. Oke, terus banyak sekali sih yang mungkin kita mau tanyakan di sini sih. Apalagi Mas Reza sendiri punya kayak gini nih, kayak komunitas ya, bukan komunitas Iya, aja. komunitas. Komunitas. Dan juga jual liquid juga, terus bikin Coil. ya kan, itu. Terus kemudian memberikan edukasi pada saat teman-teman yang mungkin beli liquid, coil juga gitu kan. Nah, itu kan ada ini. Nah, goalnya sendiri di usahanya Mas Reza ini gimana nih? Goalnya sendiri? Goalnya kita itu bagaimana masyarakat awam itu memandang vape bukan hal yang buruk lagi. Oh gitu. Goalnya hanya seperti itu. Di komunitas pun gitu. Kita punya kayak visi misi mengedukasi tentang vape. Itu visi misi utama itu. Seperti itu. Jadi nggak pengen seperti dulu lagi lah. Vape dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Gitu. Goalnya seperti itu. Keren. Jadi buat teman-teman semua seperempat jalan yang nantinya nonton video ini ya kan. Nah, ini penjelasan langsung dari Mas Reza ini bisa dibuat pertimbangan juga buat kalian yang mungkin sekarang masih rokok atau mungkin mau pindah ke vape, atau yang sekarang pengen tahu vape itu sejauh mana. Nah, di sini nanti kita perjelas gitu Mas. Kandungan-kandungan apa yang mungkin vape sama rokok itu ya. Mungkin kan biasanya orang-orang itu yang belum kenal vape itu kan juga merasa kayak vape ini kayak mainan gitu ya, nggak bisa kayak kalau misalkan orang yang perokok itu nggak selego istilahnya kan, nggak selego rokok gitu ya. Gimana kalau misalkan Mas Reza, kalau misalkan ada yang bertanya kayak gitu, vape itu cuma kita mungkin ngisep aja terus nggak sampai kuat kita rokok gitu. Kadang ada yang tetap bisa kembali gitu sih, Mas. Bahkan ada yang hybrid, yang nge-vape, yang ngerokok. Iya, itu double lah itu ya. Itu bisa kita lihat dari kebutuhan nikotin orang itu. Seberapa aktif orang itu beraktivitas.
Semakin aktif beraktivitas, dia akan butuh nikotin semakin banyak. Semakin terkuras pikirannya, dia akan butuh nikotin semakin banyak. Gitu. Banyak caranya. Salah satunya ya munculnya salt nikotin itu tadi. Itu bisa memenuhi kebutuhan nikotin orang-orang. Itu solusinya di situ. Di salt nikotin tadi ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang harus dibatasi karena salt nikotin itu juga tidak baik kalau terlalu banyak, terlalu over. Terlalu over. Efek sampingnya biasanya kalau berlebihan gitu. Efek samping yang berlebihan kalau salt nikotin dia kan karena gampang sekali diserap oleh tubuh ya. Efeknya salt nikotin itu memicu pembekuan darah. Pembekuan darah. Itu salt nikotin. Sampai segitunya. Kalau over Ya, ya over, sesuatu yang over yang tidak baik. Yang tidak baik benar memang. Gitu. Jadi apapun itu disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Disesuaikan aja. Mas Rawi mungkin yang dari perokok kemudian ke vape ini rasanya gimana nih Mas? Ini kan Mas Rawi juga dari dulunya perokok ya. Iya, Terus cuman kayak nggak seberat Mas Reza. Medium aja lah, nggak seberat Mas Reza. Gitu. Kalau aku pribadi sih belum lama sih sebenarnya. Baru kehitung 3 bulanan ini, 2 bulan ya, 2 bulan dan 3 bulanan inilah Mas. Masih jalan barusan sih Mas. Jadi kita dapat lesson dari teman-teman seperpajalan juga, dan kita sendiri juga pengen tahu gitu ya Mas ya. Apa sih apa namanya plus minusnya dari vape sendiri, dan juga peralihan dari rokok ke vape gitu ya Mas ya. Yang pertama sih karena aku pelupa, jadi sekarang udah nggak ketinggalan lagi koreknya. Biasanya suka koreknya. itu masalahnya. Itu masalah pertama yang paling bikin sebel tuh kadang-kadang. Yang rokok gitu ya. Pas lagi pingin, koreknya nggak ada. Antara ketinggalan atau ke bawah teman. Nah itu. Misalnya kalau misalkan ke bawah teman ya, momennya juga nggak enak gitu ya kan. Terus ini kalau ngerasaku juga, entah kenapa agak lebih enteng tiap kali bangun tidur. Lebih enteng. Itu kalau aku pribadi ya. Itu ada penjelasannya Mas. Itu kalau aku pribadi yang ngerasain gitu. Itu belum lama loh, masih hitungannya 2 bulan ya barusan gitu. Pindah ke vape dari rokok itu ya. Gimana sih Mas itu Mas? Bisa ada penjelasannya nggak Mas? Kenapa lebih enteng ya? Saya alami itu. Asalnya itu dari pertanyaan orang yang awam dengan vape. Yes. Atau pernyataan mereka yang bilang kalau vape itu bahaya banget. Asapnya tebal banget. Ini bukan asap, ini hasil penguapan. Hasil penguapan sebenarnya. Iya. Kenapa tebal banget? Apa yang masuk sama dengan yang keluar. Oh iya. Oke. Terus kalau produk satunya, kenapa kok sedikit banget? Apa yang masuk tidak sama dengan yang keluar? Banyak yang mengendap. Banyak yang mengendap benar ini. Lebih di dalam. Iya, mengendap. Istilahnya berarti mengendap. benar itu tadi. Yang aku rasain kalau dari penjelasan yang disampaikan sama Mas Reza ini benar. Rasanya lebih enteng setiap kali bangun tidur. Memang gitu seperti itu. Karena apa yang masuk sama dengan yang keluar. Itu penjelasannya dari situ sih. Jadi kalau ada orang yang tanya nih ya, buat pemirsa nih ya, vape itu bahaya. Asapnya banyak banget. Ini bukan asap, ini uap. Ini hasil penguapan, bukan hasil pembakaran. Kenapa kok asapnya banyak? Bukan asap sekali lagi. Ini uap. Kenapa uapnya banyak sekali? Karena apa yang masuk itu sama dengan yang keluar. Jawabannya seperti itu. Mantep banget. Udah dijelasin. Terjawab itu tadi. Udah terjawab pertanyaannya. Pada saat bangun tidur kenapa lebih enteng daripada yang masuk itu? Ya pasti semuanya ada plus minusnya sih Mas, ya kan? Itu. Dan kebanyakan buat teman-teman semua kemarin ada yang nanya itu kalau kita nge-vape itu kayaknya barang-barang itu lebih mahal gitu katanya Mas. Ya. Gimana sih itu Mas? Oke, saya jelaskan ya. Tapi kalau saya sendiri sih sebelum saya menjelaskan nggak begitu mahal sih. Maksudnya nggak begitu murah kantong karena mungkin ya liquid 60 mili ya itu mungkin bisa sampai 1 bulan lebih gitu loh. Sehari-hari. Selain juga pemainnya juga udah semakin banyak. Kan semakin kompetitif lagi mereka untuk ngasih harga. Kenapa kok kelihatannya lebih mahal? Sebenarnya itu hanya di awal. Analoginya kita beli mobil. Satu mobil itu harganya murah. Tapi bensinnya boros. Mobil yang lain itu harganya mahal, tapi bensinnya lebih irit. Seperti itu. Jadi hanya mahal di awal. Setelah kita kalkulasikan dengan tidak masukkan yang
awal tadi. Bener. Jadi kebutuhan seperti koil, cartridge Iya. atau dan sebagainya dan liquid Betul. itu begini aja lah. Paling sedikit orang merokok per bulan 500.000. 500.000 sama beliin liquid. Habisin nggak 1 bulan? Enggak kayaknya. Enggak, pastinya enggak sih. Enggak. Ngabisin nggak? Di situ pastinya enggak. Karena Nggak mungkin. kurang lebih kan harga liquid itu yang 60 mili nih ya. 60 Siapa mili ya? kan itu Sekitar berapa sih mas? 100.000 sampai 150.000. sampai 150 ya kan, rata-rata. Itu yang 60 mili. 60 mili. Nah. Dan itu pun udah 1 bulan lebih biasanya mas. Itu. Iya. Aku pribadi sih 1 bulan lebih. Gitu. Bahkan bisa dibagi sama orang 3 nih biasanya. Saking banyaknya kan dibagi biar bisa merasakan semua gitu kan. Jadi beli 1 dibagi-bagi gitu kan. Beli 1 lagi nanti bagi-bagi lagi. Lebih hebatnya di situ. Iya, hanya mahal di awal. Hanya mahal di awal gitu. Oke. Terus di sini sendiri kan produksi ya kan punya produk sendiri, apa namanya ini mas? Namanya coil. Coil. Coil itu elemen untuk memanaskan liquidnya sehingga bisa menguap. Oke. Ini ya produknya Iya, mas ya. Iya. Namanya T-Rex. T-Rex Ya, liquid coil. T-Rex berarti coil. Selain ini atau core-nya cuman produksi coil aja? Core-nya produksi Core-nya coil produksi aja. coil. Core-nya produksi. Sampai coil. kemana aja tuh mas? Kalau boleh tahu. Area Jawa Timur, Ada Jawa Timur. Timur pastinya. ada juga yang ke Kalimantan juga ada. Kalimantan. Kirim ke sana gitu ya. Baru lingkup itu aja. Iya. Ini bisa dipakai ini ya mas, yang pakai Pakai mod, jenisnya mod. Mod, iya. Ya, Oh, yang iya. katanya Iya. tadi yang mahal di awal. Iya, yang mahal di Tapi awal. sekarang Lebih. udah dimudahkan, banyak yang device yang sudah murah-murah, nggak seperti zaman dulu. yang pertama kali muncul vape itu ya. Iya, Yang Karena ada- udah seperti itu. banyak ya yang Karena apa, sudah vape berkembang juga sekali banyak. dunia vape itu seperti Benar. ini. Padahal dulu harga awal vape bisa sampai 3 sampai 4 jutaan kan. Iya, Yes, pasti itu di ya. atas 2 juta. Pasti di atas Iya, 2 2 juta juta. itu. Seperti itu. Dan dulu masih belum secanggih sekarang. Belum Masih secanggih pro sekarang. itu Iya. ada sensornya kan. Iya. Itu Seperti itu. ngalamin yang dulu berarti kan. Saya ngalamin saya. Ya perkembangan juga begitu pesat gitu loh. Sampai dengan sekarang yang ya lama-lama kan orang juga berpikir gimana caranya konsumen itu bisa lebih mudah bener kan mas? Iya. Gitu kan. Tuh sampai berjalan di sekarang ini. Nah, menarik lagi nih. Kalau ngomongin usaha berarti untuk saat ini, apalagi waktu pandemi gitu ya, seberapa bagus sih apa performa bisnis ini selama corona Kalau pandemi ini? ya, kalau ngomongin masalah pandemi ya. Ya pandemi Gimana? corona ya. Saya yakin nggak ada bisnis yang nggak Yang nggak- menurun. Iya, Di Yakin. pandemi ini. Di pandemi Bener ini. banget. semuanya juga. Segala sektor, Mas. Segala sektor. Segala sektor. Pasti menurun. Jadi ya sama saja, tetap Sama tidak saja. ada penurunan. Tetap Tapi ada penurunan. gimana caranya kita Tapi itu bisa survive ya. Survive. Ya, survive. Oke. Di situ. Salah Yang penting satunya kita itu- bertahan dan survive itu tadi sih mas. pelayanan dan edukasi itu nomor satu. Jadi nggak melulu fokus ke penjualan ya. Enggak, kita harus utamakan pelayanan dan edukasi. Luar biasa. Ini yang tahap dulu di sini pelayanan dan edukasi. Karena edukasi itu jarang orang yang biasanya kan cuma beli terus pulang. Iya. Ya, beli pulang. Jadi pulang. ikatan antara si user sama atau customer sama Sama produsennya, apalagi Itu ini bisa. langsung ke produsennya gitu. Kalau loh. langsung Itu produsennya, bener itu mas tadi. Biasanya nanti kalau udah ada keterikatan itu nanti jangka panjangnya bagus, pasti balik lagi Iya. kan kalau Iya, udah cocok pasti kayak gitu. Jadi kayak mengikat konsumen gitu. Iya. Soalnya Kita lebih yang mencari lebih enak kita apa maintain yang ada daripada kita cari lagi yang Ah, ada. lebih mudah Iya. maintain yang ada daripada Iya, kita gitu. cari Iya. baru lagi. Ah, itu. Gitu.